Halo Sobat Batik semua, kembali lagi ke channel Batik Lokata Kediri pasti. Kali ini kita akan membahas sejarah motif batik pesisir ya. Sebelum lanjut lebih detail mengenai motif pesisir, bantu channel kita ini dengan menekan tombol subscribe, komen, dan like-nya ya. Terima kasih. Nah, sejarah motif batik pesisir mulai berkembang sekitar abad ke-19 ketika India, produsen utama kain di Jawa saat itu, mengurangi produksi mereka sehingga konsumen beralih ke batik. Jenis batik ini makin berkembang ketika para pedagang asing lainnya ikut terlibat dalam industri batik, seperti pedagang dari Cina dan Belanda. Tidak ada seorang penemu tunggal motif batik pesisir ini, dalam arti seorang individu yang menciptakan semua motif tersebut. Batik pesisir adalah hasil dari perkembangan seni batik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya setempat, interaksi dengan budaya lain, dan lingkungan geografis. Batik pesisir adalah batik yang dibuat di luar Solo dan Yogyakarta. Istilah pesisir digunakan karena kebanyakan diproduksi di pesisir utara Jawa seperti di Cirebon, Indramayu, Asem, dan Bakaran. Nah, kali ini kita akan menyebutkan beberapa macam jenis motif batik pesisir ya. Yang pertama, ada motif batik bukitan yang juga dikenal dengan sebagai motif pesisiran, memiliki filosofi yang terkait dengan keindahan alam dan pengaruh budaya asing. Motif ini sering menggambarkan rangkaian bunga, tumbuhan, dan burung yang melambangkan kebahagiaan, kecantikan, dan keanggunan, serta menggambarkan perpaduan budaya Jawa dengan pengaruh dari Belanda dan Perancis. Nah, yang kedua ada motif batik pesisiran Jelamprang, khususnya yang berasal dari Pekalongan. Memiliki filosofi yang mendalam terkait kebudayaan, gaya hidup, dan kepercayaan masyarakat. Motif ini seringkali menggambarkan pola geometris, simetris, warna-warna cerah, dan simbol-simbol yang memiliki makna khusus. Makna filosofi motif batik Jelamprang, pola geometris simetris. Pola ini mencerminkan keteraturan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan, seperti yang diyakini oleh masyarakat Jawa. Warna cerah. Warna-warna cerah seperti merah, biru, dan hijau melambangkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesuburan, serta kesucian hati dan niat tulus. Simbol-simbol motif Jelamprang seringkali mengandung simbol-simbol yang berasal dari kepercayaan hidup Buddha dan Islam, yang mencerminkan akulturasi budaya di wilayah pesisir. Nah, yang ketiga ada filosofi batik pesisir Tiongkok atau batik yang dipengaruhi budaya Tionghoa. Banyak mengambil inspirasi dari berbagai simbol dan makna yang ada dalam budaya Tiongkok. Motif-motif seperti naga, ponik, kupu-kupu, dan berbagai jenis bunga memiliki arti tersendiri dan melambangkan harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Berikut adalah beberapa filosofi yang melekat pada motif batik pesisir Tiongkok. Yang pertama, ada naga, simbol keagungan, kekuatan, dan keberuntungan. Dalam budaya Tiongkok, naga dianggap sebagai makhluk suci yang membawa keberuntungan dan kemakmuran. Yang kedua, ada ponik atau burung hong, simbol kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Ponik dipercaya sebagai burung dewa yang membawa keberuntungan dan kesuksesan. Ada juga kupu-kupu, simbol cinta, kasih sayang, dan kegembiraan. Kupu-kupu juga melambangkan transformasi dan keindahan. Ada juga bunga plum, meuhua, simbol keberanian, harapan baru, dan keberuntungan. Bunga plum adalah bunga pertama yang mekar di musim semi, sehingga melambangkan awal yang baru dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.
Ada juga bunga anyelir, carnation, simbol pernikahan, kesuburan, dan rezeki yang berlimpah. Bunga anyelir sering digunakan dalam pernikahan karena melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga bunga anggrek, simbol kemuliaan, moralitas yang tinggi, kerendahan hati, keanggunan, kecantikan, serta kesuburan. Ada juga bunga seruni. Bunga seruni menyimbolkan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi keadaan sulit. Bunga seruni sering mekar di musim gugur saat banyak pohon yang menggugurkan daunnya. Ada juga bunga teratai, lotus, simbol kesucian, kedamaian, dan pemurnian. Bunga teratai sering dikaitkan dengan Buddha dan dianggap sebagai lambang kesucian. Warna merah, simbol kebahagiaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Warna merah adalah warna yang populer dalam budaya Tiongkok dan sering digunakan untuk merayakan acara-acara penting. Yang keempat, ada filosofi motif batik pesisiran Islami, mencerminkan akulturasi budaya dan nilai-nilai Islami yang berkembang di daerah pesisir. Motif-motif tersebut seringkali tidak naturalis, menghindari penggambaran makhluk hidup secara realistis sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, motif-motif batik pesisir Islami juga mencerminkan pengaruh budaya asing, terutama dari Tiongkok dan Belanda, serta simbol-simbol yang terkait dengan agama Islam seperti kaligrafi Arab atau pola-pola bintang dan bulan. Yang kelima, ada filosofi batik pesisir Pekalongan, sangat kaya dengan mencerminkan pengaruh budaya lokal, Jawa, dan Tionghoa. Motif-motif batik ini seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dengan berbagai pengaruh budaya, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keenam, ada filosofi batik pesisir Cirebon, banyak terinspirasi dari alam sekitar dan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Motif-motifnya cenderung lebih natural, dinamis, dan bebas, dengan warna-warna yang lebih cerah dibandingkan batik keraton. Yang ketujuh, ada motif batik pesisir Indramayu, terutama batik tulis Pauman, menggambarkan kehidupan dan alam sekitar masyarakat pesisir. Motif-motifnya sering menampilkan flora dan fauna di daerah pesisir, seperti bunga, daun, ikan, udang, dan burung. Warna-warna cerah dan mencolok juga menjadi ciri khas, mencerminkan semangat dan keceriaan masyarakat Indramayu. Batik motif pesisir, terutama yang dikenal sebagai kembang kawon, boleh dipakai oleh siapa saja, baik oleh keluarga keraton maupun orang biasa. Tidak seperti batik keraton yang memiliki aturan ketat dalam pemakaian dan memiliki makna simbolik tertentu. Batik pesisir memiliki karakter yang lebih bebas dan gaya, serta dapat dipakai sehari-hari oleh semua kalangan. Batik motif pesisir dapat digunakan untuk berbagai acara, mulai dari yang bersifat sehari-hari hingga acara formal. Batik pesisir memiliki ciri khas yang lebih komersial dan bisa dipakai oleh berbagai kalangan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang sejarah motif batik pesisiran ya, dan beberapa macam motifnya juga. Semoga video kali ini membawa banyak manfaat bagi sobat batik semua. Next, bahas batik apa lagi nih? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.